Tanam pinang berapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sambutlah salam dengan semangat agar ceramah ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang telah memberikan kepada kita segala yang ada. Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Allah yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesempatan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang mempunyai akal pikiran, selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan berbagai macam faktor yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita sadar sesadar-sadarnya bahwa pada dasarnya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ini adalah hamba-hamba yang lemah. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah disertai dengan perbuatan baik, yakni kita berhadir pada hari ini dalam rangka melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili, yaitu Bapak Wakil Kepala ya, bagian kesiswaan. Kemudian yang kami hormati seluruh pegawai, staf, honorer, dan semua pengurus SMK Negeri 1 Penanggalan ini. Dan kemudian tentunya yang kami hormati seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dan seterusnya yang kami cintai dan yang kami sayangi adalah para siswa, siswi SMK Negeri 1 Penanggalan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam Islam. Sehingga begitu kita nanti menghadap Sang Ilahi, kita dalam keadaan diridhoi dan diberikan keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya agak rame sedikit ini ruangan. Mungkin karena berbagi jatah. Udah dapat jatah semua? Belum? Anak raja memakai sarung. Sarung terbalik ditegur raja. Kalau
di dalam ceramah ini hati kita belum tersambung. Lebih baiklah Ustadz pulang saja. Lanjut. Lanjut. Ya udah kayak supir mobil ini. Kayak kernet. Terus. Apa tujuan kita hadir kemari? Tujuan kita adalah untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Kalau disebut Nabi Muhammad, apa kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelokot. Tahu pelokot? Pedik tahu? Orang yang paling pedik apabila disebut nama Nabi, dia tidak mengucapkan salawat. Maka mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi setiap kali disebut namanya. Maka momen pada hari ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Masih pelit juga. Apakah harus saya agak dekat ini? Muhammad. Oh, ada yang sambil minum. Tidak apa-apa. Silahkan sambil minum. Silahkan sambil makan. Asalkan makanannya masih ada. Baik. Kita mulai dari sejarah daripada Isra itu. Apa yang terlalu keras suaranya ya? Enggak. Apa yang dimaksud dengan Isra? Perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Inilah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Kelebihan yang amat sangat luar biasa. Nabi-nabi yang lain Allah berikan mukjizat, tetapi tidak seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Nabi lain ada yang berbicara dengan Allah, ada yang berkalam dengan Allah, yaitu Nabi Musa, tetapi hanya sekedar mendengar suaranya. Lalu ada juga Nabi yang pernah dibawa ke surga, pernah dibawa ke neraka, dan juga pernah merasakan sakaratul maut. Dialah Nabi Idris. Alhamdulillah, ada siswa SMK yang mengerti agama, sangat membanggakan. Alhamdulillah. Kalau siswa pesantren, pondok pesantren pandai baca Quran, pandai salawat, pandai dalam melakukan lantunan-lantunan kalimat-kalimat yang indah seperti yang sudah dilakukan anak-anak kita tadi, itu sudah biasa kalau pondok pesantren. Tetapi kalau SMK ada qori, ada yang salawat. Yang salawat Badar tadi siapa namanya? Tidak kalah dengan Nisa Sabian. Masya Allah. Tadi saya bawa kamera, saya sampaikan kepada kawan saya, tolong rekam. Tapi yang saya suruh, yang direkam ceramahnya. Begitu mendengar dia salawat, pengen rasanya videonya tadi ada. Baik. Lalu mengawali kisah Isra Mi'raj, saya jalan-jalan izin ya. Izin, alhamdulillah. Berikan kebebasan ya. Baik. Isra dan Mi'raj dimulai kisahnya dari mana? Dimulai daripada saat itu Nabi dalam keadaan sedih. Nabi dalam keadaan sedih. Kenapa sedih?
Karena orang yang dicintainya, yaitu istri yang sangat dicintai oleh beliau, karena memang pada saat itu istrinya baru satu, telah berpulang ke rahmatullah, yaitu yang bernama Siti Khadijah. Ini mohon kita koreksi. Apanya yang dikoreksi? Panggilannya. Sebenarnya bukan Siti, tetapi Sayyidati, ya, Sayyidatina. Itu artinya tuan kami, orang yang kami hormati. Jadi kenapa Siti? Karena di Indonesia banyak sekali singkatan-singkatan. Sayyidatina disingkat menjadi Siti. Nah, jadi rubah, bukan Siti, tapi Sayyidatina Khadijah. Koneksi Bluetooth dihentikan. Banyak storing nampaknya ini ya. Baik. Izin minum dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Telah meninggal dunia istri yang sangat disayanginya. Dialah wanita yang selalu mendukung perjuangan Nabi. Perjuangan apapun yang dilakukan Nabi selalu didukung. Siti Sayyidatina Khadijah adalah seorang janda kaya, yang dimana hartanya selalu beliau sumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Nabi menikah pada umur 25 tahun. Istrinya yang bernama Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Lebih tua Khadijah atau Sayyidatina Khadijah atau Nabi Muhammad? Khadijah. Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Janda, punya anak, tapi punya kepeng, punya uang, punya harta. Itulah yang menjadi istri Nabi. Maka kalian juga anak laki-laki, begitu kalian nanti tamat, kalau mau cari jodoh, carilah janda yang punya anak. Kenapa? Lebih berkah. Yo, Nabi kita seperti itu. Cari janda di kampung-kampung, yang ada anak cari. Tapi sayang juga, saya pun hanya ngomong aja ini, Ustadz ngomong aja. Ustadz juga tidak mau ya. Jadi, tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Inilah meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad sedih. Jadi kalau ada seorang suami, istrinya meninggal, lalu dia sedih, berarti tandanya apa? Istrinya adalah orang baik. Tapi kalau ada suami, istrinya meninggal, dia tidak sedih, malah lirik kiri dan kanan. Apa terjadi? Berarti istrinya, bisa jadi istrinya jahat, bisa jadi suaminya yang gatal. Karena tidak menahan hawa nafsunya, akhirnya istrinya meninggal, dia lirik kiri dan kanan. Banyak seperti itu. Baik. Pertama. Lalu yang kedua, kenapa pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni? Karena paman beliau yang bernama Abu Thalib juga meninggal dunia. Inilah orang yang membela perjuangan Nabi, yang setiap saat selalu mendukung Nabi dalam melaksanakan perjuangan-perjuangan, tapi meninggal dunia. Sudah sampai di situ belum? Pada saat itu ketika Khadijah sudah meninggal, Abu Thalib sudah meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu semakin luar biasa cara mereka menyakiti Nabi, sehingga pernah satu ketika setelah kejadian itu Rasulullah pun berangkat hijrah ke negeri Taif.
Karena terlalu kasarnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Maka dia pun bersama sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan hijrah, berangkat dari kampungnya, pergi dari kampungnya. Kemana dia pergi? Ke negeri Taif. Alangkah sedihnya pada saat itu. Sudah sampai di negeri Taif, apa yang terjadi? Ternyata sampai di sana juga orang kafir belum mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih menyakitkan lagi, Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan tanah, sampai kaki Nabi kita Muhammad SAW berdarah, berlumuran darah. Maka anak beliau yang bernama Fatimah mengambil tisu, dulu nggak ada tisu ya, kain lap, dilapnya lah, dicucinya lah kaki ayahandanya Nabi Muhammad, sambil meneteskan air mata, sambil bercucuran air mata, saking sedihnya perlakuan orang-orang kafir pada saat itu. Maka inilah kesedihan yang dirasakan oleh Nabi. Sehingga dengan kesedihan, berbagai macam ujian, berbagai macam terpaan ini, maka Nabi Muhammad diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya jalan-jalan dari kota Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa lalu langsung naik ke langit, ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini dapat kita petik pelajaran, hikmahnya apa? Ternyata kalau kita berjuang, kalau kita mau berkorban, kalau kita mau mengorbankan apapun demi agama, kita diberikan oleh Allah hadiah. Dia akan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Bahkan tidak ada orang yang mampu memikirkan kenapa bisa dalam waktu tidak sampai 1 malam Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, yang biasanya orang naik unta, orang naik kendaraan kuda selama perjalanan 1 bulan. Tetapi tidak sampai 1 malam Allah memperjalankan Nabi Muhammad karena memberikan mukjizat, memberikan kelebihan, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka apa yang perlu kita petik di sini? Ternyata kalau engkau ingin maju, kalau engkau ingin mulia, kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah, berjuanglah, berjalanlah sebagaimana mestinya. Hidup ini apa yang harus kita lakukan? Tentu tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang kusayangi, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, kita hidup ini hanya berjalan. Perjalanan kita hanya sebentar. Jangan anggap bahwa kita hidup inilah hidup yang sesungguhnya. Inilah perjalanan hidup yang sesungguhnya. Lalu kita lalai, lalu kita berbuat semau kita, tidak mau taat kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Maka ketika nanti dunia ini kita tinggalkan, kita dalam keadaan menderita, dalam keadaan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun umpamanya kita merasa hidup kita ini adalah hidup yang indah, kemudian kita tidak mampu beramal-amal soleh, maka jangan harapkan kebahagiaan. Sekarang kalian sekolah di SMK, tentu nanti lanjut ke S1, lanjut ke S2, amin. Lanjut ke doktor, amin. Berkat apa? Berkat kita mau berjuang, mau berkorban, mau taat kepada Allah. Yang punya alam ini siapa? Yang punya rizki siapa? Yang punya kita siapa? Allah. Allah yang punya. Kita berawal dari tidak ada, nanti kembali tidak ada, dan menghadap Allah akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di dunia.
Nah, baik, Ustadz minum lagi ya. Ini istimewa SMK Negeri 1 Penanggalan ini ya. Luar biasa istimewanya. Biasanya kalau saya ceramah hanya diberikan 1 botol, tapi ini diberikan 2 botol. Mungkin tahu bahwa panitianya, ustadznya jauh. Jadi banyak air, kasih air. Lanjut. Terus. Oke. Saya ingin menyampaikan dan ingin mengulang kaji kepada kita semua agar kita sadar, agar kita mengerti sebenarnya siapa diri kita ini. Sebenarnya siapa sih diri kita ini? Bagaimana proses penciptaan kita? Apa saja yang ada pada diri kita? Dari mana kita datang? Kemudian kemana kita kembali? Inilah yang terkadang sulit orang untuk memikirkan dan juga menghayati. Bahwa seolah-olah hidup ini adalah untuk selama-lamanya. Hidup ini adalah inti daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Baik. Sekarang Ustadz mau tanya, ada enggak yang cita-citanya di sini mau jadi dokter? Banyak. Tunjuk tangan. Yang mau jadi polisi? Ada? Ada. TNI? Wah, ini dua-dua ini, TNI polisi. Luar biasa. Jadi 2 senjatanya, 1 kiri, 1 kanan. Yang mau jadi ustadz? Coba kemari. Kemari, yang mau jadi ustadz kemari. Coba itu yang baju hijau, Sini, saya mau tanya. Oke, baik. Kalau tidak mau, yang mau jadi dokter, sini. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ustadz kasih hadiah. Ustadz kasih hadiah. Hadiah sudah Ustadz sediakan. Yang mau jadi dokter, siapa? Maju kemari. Yang mau jadi polisi, boleh. Maju. Silahkan kemari. Siapa nama? Abdul Musri Brutu. Cita-cita? Jadi abdi negara. Betul, mantap. Karena tubuh beliau lebih tinggi daripada saya. Kemudian gantengnya juga lebih ganteng daripada Ustadz. Sudah pasti itu ya. Saya mau tanya ini. Dijawab. Kalau dijawab saya kasih hadiah. Mau hadiah dari Ustadz? Mau? Ini bukan pelecehan ya, bukan apa-apa, tapi untuk motivasi kepada kita. Inilah siswa-siswi SMK Negeri 1 Penanggalan. Pertanyaan pertama, jawab dengan jujur, dengan benar. Siapa nama nenek Ustadz? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya mau tanya, dari mana manusia diciptakan? Dari tanah. Setelah dari tanah, nyawa. Setelah dari tanah, nyawa. Setelah nyawa, kalau perempuan dari tulang rusuk laki-laki, betul? Perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Enggak ya? Enggak apa-apa. Baik. Pertanyaannya itu saja ya. Baik. Enggak apa-apa.
Karena ini pertanyaannya pun agak sulit. Ustadz ada hadiah untuk siapa namanya? Abdul Musri. Ada hadiah. Ini bukan pelecehan, bukan apa. Tapi ini adalah uangnya Ustadz ya. Mohon diterima. Ini uang Ustadz, berkah ini. Nggak banyak tapi berkah. Jangan. Terserah. Mau kasih. Kasih sama ibu boleh. Kasih sama siapa juga boleh. Ah, ini bisa nanti untuk belanja. Ya, diterima ya. Oke, nggak banyak. Izin apa? Ya, udah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan siapa namanya tadi? Abdul. Mudah-mudahan Abdul Musri cita-citanya tercapai. Tapi jangan lupa kalau jadi apa tadi? Abdi negara. Kalau nanti kamu udah jadi abdi negara, mohon iman tetap tingkatkan. Jangan lupa sholat. Jangan lupa selalu muliakan orang tua. Silahkan. Tepuk tangan dulu untuk Abdul Musri. Ada lagi yang mau maju? Ya. Nanti kalau uang Ustadz habis, saya minta sama apa? Wakil kepala. Oke, baik, kita lanjutkan. Ustadz ingin menjelaskan kepada kita melalui secara ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang siapa kita sesungguhnya. Dari mana kita, mau kemana, serta sedang di mana. Maka kita mulai, betul tadi apa yang disampaikan oleh Abdul Musri. Awal diciptakan manusia adalah dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah. Lalu ayat selanjutnya apa? Allah berfirman, ini biar kita nggak salah-salah, langsung kita ke ayat Al-Qur'annya, ke teksnya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dari tanah itu saripati, yaitu air sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Anak-anakku sekalian, kita ini sudah dewasa ya. Ini masalah hukum harus kita ketahui. Apalagi saya yakin ada yang kelas 3 yang sudah berumur 18 tahun, sudah dewasa, sudah wajib sholat. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan dengan penjelasan Ustadz ini dapat kita sadar bahwa pada sungguhnya kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ayat tadi? Halo? Masih semangat? Bisa lanjut? Kalau nggak tenang, udah berarti udah selesai. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau Anda ribut di sana, kalau Anda ngobrol di sana, berarti tandanya ceramah sudah saatnya untuk diakhiri. Saya lebih senang kalau cepat saya pulang. Lebih enak seperti itu kan? Baik. Apa kata ayat tersebut? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Jadi kita ini semua diciptakan dari Mengaku enggak? Betul enggak?
Betul, dari tanah. Makanya wajah kita ini kulitnya kan beda-beda warnanya. Ada yang agak putih, ada yang agak kekuning-kuningan, ada yang kayak hitam manis, macam-macam. Karena kita terbuat dari tanah. Sifat juga beda-beda. Ada sifatnya baik, ada sifatnya lembut, ada sifatnya yang selalu pemarah, ada sifatnya yang selalu caci maki dan sebagainya. Itu tandanya apa? Kalau tanahnya tanah baik, kemungkinan maka sifatnya baik. Maka kalau begitu, kalau ada anak-anak atau dewan guru yang tidak pandai menjaga mulut, yang tidak bisa melihara diri dari ketersinggungan orang lain, jangan-jangan dia tercipta dari tanah sengketa. Maka ini perlu kita camkan kepada diri kita. Kita ini terbuat dari tanah. Setelah dari tanah, kata ayat tadi, lalu kita dijadikan menjadi air. Nah, mohon maaf, bukan apa-apa. Kita sebutkan saja karena kita sudah dewasa semua. Air sperma. Maka anakku yang jurusan dokter, apalagi nanti yang mau jadi dokter spesialis kandungan, maka di sana nanti akan dipelajari. Apa yang dipelajari? Ternyata sperma setelah dari tanah maka jadi sperma. Persekali dia keluar, di sana ada 40 juta sampai 60 juta bibit manusia. Luar biasa. Di mana bisa dilihat? Melalui mikroskop. Kalau airnya kita lihat, itu tidak nampak orangnya di mana. Tapi kalau sudah pakai mikroskop, maka tim dokter akan mengetahui berapa jumlahnya. Oh, Anda jumlah spermanya sebanyak 40 juta. Anda 60 juta. Kata dokter, kalau tidak sampai 40 juta bibit yang ada di sekali keluar itu, maka sulit untuk jadi bayi, menjadi janin. Lalu terpikir kita, ya Allah, kalau seperti itu, berarti kita yang sudah jadi manusia ini, yang sudah sekarang menjadi Abdul Musri, yang sudah menjadi Muhammad Yazid, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya sehingga bisa jadi manusia? Diciptakan dari tanah, kemudian saya bersama-sama dengan saudara saya pada saat itu, sebanyak 40 juta orang. Saya yang jadi manusia. Kenapa? Karena kata dokter, yang jadi manusia ini ialah orang pada saat itu, dialah yang paling lincah larinya untuk menuju rahim ibu kita. Kitalah yang paling lincah larinya. Makanya jadi manusia. Makanya jadi manusia. Halo. Bayangkan kemana saudara kita yang sebanyak 39.999 orang tadi. Mati. 39.999 orang tewas saudara-saudara kita. Mungkin mereka laki-laki, mungkin perempuan, mungkin bencong. Mati. Yang hidup siapa? Inilah kita, inilah saya. Abdul Musri hidup, saya hidup, wakil kepala sekolah hidup, guru-guru hidup, siswa-siswa hidup. Kenapa? Karena rahmat dan kasih sayang Allah lah kita hidup. Kalau tidak kasih sayang Allah yang maha luar biasa, tak akan hidup kita. Mungkin saja kita yang meninggal tadi. Tetapi berkat perjuangan kita berlari dengan sangat kuat. Kitalah yang jadi manusia. Pernah diajarkan oleh guru seperti itu? Pernah disampaikan? Ini sadar. Maka sadar kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah menjadikan saya. Engkau telah memberikan kehidupan kepada saya.
Lalu perjuangan apa selesai sampai di situ? Tidak. Tidak sampai di situ. Begitu kita masuk ke dalam rahim ibu kita, berapa bulan kita di sana? 9 bulan. Bagaimana keadaan di dalam rahim pada saat itu? Enakkah? Terangkah? Nikmatkah? Tidak. Di dalam rahim kita pada saat itu dalam keadaan gelap, dalam keadaan di dalam air, dalam keadaan tidak nampak apa-apa, dalam keadaan sempit kita di dalam rahim itu. Orang tua kita, ibu kita, taruhan nyawa mengandung kita dan melahirkan kita. Sebenarnya kita yang lahir pun penuh dengan perjuangan pada saat itu. Hingga kita bisa lahir ke dunia. Maka terpikir, ya Allah, di dalam rahim juga kita berbagai macam proses. Awalnya kita air sperma, kemudian menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian maka kita menjadi segumpal daging. Setelah jadi segumpal daging maka kita menjadi tulang bendulang. Dan kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin itu. Sehingga kita menjadi hidup seperti janin-janin yang lainnya. Maka tidak ada, dari awal kita sudah bahwa kita ini harus kita sadari, harus kita akui bahwa kita ini adalah manusia-manusia lemah. Manusia-manusia yang tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak ada seorang manusia, tidak layak ada seorang siswa, seorang siswi, atau guru sekalipun, atau siapapun dia, baik dia kaya maupun miskin, baik dia cantik ataupun biasa saja, nggak layak sombong kepada orang lain, nggak layak, nggak boleh sombong. Kenapa? Sadar diri kita. Yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang menjadikan wajahnya seperti itu siapa? Allah. Yang memberikan rizki seperti itu kepada dia siapa? Allah. Nggak layak. Kalau Anda kaya, kalau Anda cantik, kalau yang kaya sombong kepada yang miskin, kemudian yang ganteng sombong kepada yang tidak ganteng, yang cantik pun mengkek luar biasa, seolah-olah dialah yang punya segala-galanya di dunia ini. Tidak layak. Artinya apa? Berarti kalau ada orang seperti itu, dialah orang yang tidak mau membaca dan tidak mau berpikir, nggak mau berpikir. Hidup ini begini-begini aja. Kita ini, manusia ini, bukan penghuni dunia sesungguhnya. Loh, jadi kita penghuni mana? Penghuni Di mana Adam diciptakan? Di surga. Kemana nanti dikembalikan? Di surga. Dunia ngapain? Sebentar saja dunia ini. Nggak bakal lama. Sebentar saja. Mungkin kalian lihat guru-guru kita atau bapak ibu guru yang sudah ada umur 40 tahun. Ada yang berumur 50 tahun. Ada yang mungkin berumur 70 tahun. Itu hanya hitungan-hitungan yang amat sedikit. Bahwa setelah selesai nanti, bahwa ketika ditakdirkan akhir hayat kita, kita akan kembali meninggalkan dunia. Maka sering-seringlah kita untuk introspeksi diri. Sering-seringlah kita untuk membaca dan mempelajari hal-hal seperti ini. Agar kita sadar bahwa manusia itu adalah hamba ciptaan Allah. Berapa menit sudah? Baik, lanjut. Maka kalau ada seorang siswa atau seorang siswi yang tidak mengerjakan sholat, yang tidak mau sholat, luar biasa. Berarti dia adalah termasuk keturunan daripada
ataupun bukan keturunan daripada jin dan syaitan, mungkin dia sudah dirasuki oleh syaitan laknatullah. Bangga kita kalau seandainya ada SMK yang begitu berkumandang salat zuhur, lalu memberikan istirahat sebentar 15 menit kepada siswanya untuk mengerjakan salat zuhur. Luar biasa, ancung jempol. Sekolahnya itu layak jadi sekolah favorit. Tetapi bagaimana kalau seandainya ada orang mulai dari dulu sampai saat ini tidak mau sholat, tidak mau puasa. Nanti bulan puasa dia tidak puasa, kemudian tidak mau sholat, tidak mau taraweh, tidak mau tadarus. Duluan sajalah menurut saya. Duluan kemana? Ya udah duluan ajalah ke belakang rumah. Akhiri terus hidupmu, karena hidupmu tak ada guna. Karena engkau tidak beramal. Jangan bilang gak berakal, keras sekali. Karena tidak beramal. Sadar kita, tahu kita, siapa kita ini, tapi kita tidak mau menyembah Allah. Sholat subuh tadi pagi. Jangan ngaku-ngaku ya, yang enggak bilang enggak. Jangan malu. Alhamdulillah. Mari tunjuk tangan. Siapa yang nanti begitu masuk waktu zuhur, sholat zuhur? Alhamdulillah. Semuanya hampir. Hanya sebagian yang tidak mau sholat zuhur. Kalau perempuan mungkin berhalangan, tidak sholat zuhur. Kalau laki-laki tidak sholat zuhur, mungkin berhalangan otaknya. Tidak beres. Sudah kita jelaskan seperti ini pun tidak mau sholat. Berarti nanti akan menjadi apa sih balasannya bagi orang yang tidak sholat? Maka ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj, melaksanakan Isra, beliau melaksanakan Isra juga sudah nampak bayang-bayang umatnya. Apa yang terjadi kalau tidak sholat? Yang terjadi, beliau lihat ada sekelompok manusia yang pada saat itu mereka memecah-mecahkan kepalanya. Mereka menghantam-hantam kepalanya dengan benda-benda keras hingga hancur kepalanya. Begitu sudah hancur, kepalanya kembali utuh dan dipukul lagi. Dia pukul sendiri. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini gambaran apa ini ya Jibril?" Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Jibril? Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang tidak mau melaksanakan sholat. Tidak mau sholat, pecahkanlah kepala sendiri nanti di akhirat." Maka di dunia ini boleh coba-coba dulu. Bagi siswa, bagi siapapun, atau mungkin guru, mau coba-coba dulu hari ini. Hantuk-hantukkan kepalanya ke dinding. Sakit enggak kira-kira? Apa yang terjadi? Akan terjadi berdatanganlah orang-orang yang menyoting. Sekarang kan begitu ya. Zaman media sosial. Orang kawannya jatuh bukannya ditolong, tapi shooting, tapi foto. Setelah foto langsung upload. Boleh kalau tidak setiap saat, kalau tujuannya bukan lain-lain, tidak apa-apa. Boleh pakai Facebook. Ada nggak ini siswa-siswi? Ada Facebook? Ada Instagram? Ada TikTok? Boleh nggak itu? Boleh saja kalau kita gunakan untuk kebaikan. Boleh sorot ceramah. Seperti ini. Disorting ceramah. Lalu ceramah itu akan kita update, akan kita masukkan ke YouTube. Mudah-mudahan orang yang tidak hadir, siswa yang tidak hadir, guru yang tidak hadir, bisa menyaksikan nanti lewat YouTube. Jari kita ini yang memegang handphone,
Gunakanlah sekali-sekali untuk dakwah. Jangan yang di-share begitu dia lagi makan bokom, pakai telur, pakai keripik, foto. Lagi bokom, guys. Begitu pergi ke jalan-jalan, foto. Lagi jalan-jalan, guys. Ada lagi yang lebih lucu. Kadang-kadang ada orang lucu, luar biasa. Kenapa? Lagi mau mandi, guys. Fotonya, dia mau mandi. Apa maunya orang ini? Apakah dia pengen agar kita komen? Ikutan dong, kita bilang. Kan nggak mungkin kita ikut. Tapi di postingnya itu, untuk apa? Begitulah jiwanya, imannya, yang tidak memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk. Maka Ustadz ada itu membuat YouTube. Nanti mohon tonton ya. Insya Allah akan kita masukkan ke YouTube. Banyak di sana dakwah-dakwah. Silahkan ditonton. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Sekali-sekali tontonlah ceramah. Sekali-sekali tonton cara berpuasa. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Berapa rukun puasa? Berapa rukun puasa? Tidak tahu, nanti lihat di YouTube. Ada yang tahu nama YouTube Ustadz? Tidak. Nama YouTube Ustadz nanti ketik di HP M. Yazid As-Singkili. M. Yazid As-Singkili. Klik di YouTube, muncul dakwah di situ. Tonton. Ya, tonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita kadang-kadang enggak. Kalau sudah yang berbau dakwah video, langsung kita skip. Kalau sudah yang berbau acara keagamaan, skip. Tapi kalau acara joget-joget, klik, tonton. Ketawa-ketawa sendiri-sendiri. Coba jadikan jari kita ini untuk berdakwah. Agar nanti begitu kita meninggal dunia, akan mengalir selalu pahalanya. Kalau sempat, anak-anakku, apalagi ini anak yang perempuan, pernah nge-share. Waktu dia buka aurat lalu foto. Kemudian begitu foto, masukkan media sosial, share. Orang melihat. Demi Allah anak-anakku, walaupun nanti kalian sudah meninggal dunia, dosanya akan tetap mengalir ke batang kubur kita. Kenapa? Karena di sana banyak sekali kemudaratan, banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakkan. Terkadang juga kita bermain media sosial, terkadang juga terkejut. Karena begitu ada orang yang nge-share video-video yang tidak layak, terlihat. Begitu terlihat sama kita, apa yang terjadi? Kita lewatkan. Kalau kita tonton, berdosa. Tak ditonton, video bagus. Ragu juga kita jadinya. Ulah-ulah daripada orang yang tidak baik. Bagaimana cara agar kita baik? Kerjakanlah sholat. Mau sholat? Mau? Karena kita sudah dekat bulan Ramadan, saya sampaikan sebentar lagi. Mohon izin Pak Wakil Kepala. Sekitar mungkin 10 menit lagi ya, atau 5 menit lagi. Rukun puasa ada 2. Tidak banyak-banyak rukun puasa. Pertama apa? Niat. Kapan kita berniat? Di malam hari. Kalau puasa fardu, wajib kita berniat di malam hari. Tapi kalau puasa sunat, boleh. Kalau kita terlupa malamnya, boleh paginya sebelum masuk waktu zuhur. Tapi kalau puasa Ramadan, wajib kita berniat pada malam hari. Yang kedua apa? Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Lalu apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum, kemudian menyengaja muntah,
kemudian keluar darah haid, nifas bagi perempuan, kemudian juga gila, kemudian juga ketika berhubungan suami istri, yang sudah ada suami istri, yang belum jangan. Kemudian ketika apabila seorang laki-laki mengeluarkan air spermanya secara sengaja, bukan karena mimpi, maka ini batal puasanya. Ininya cuman niat-niatnya sangat mudah, rukun-rukunnya sangat mudah. Tetapi terkadang kalau tidak kita pelajari, tidak kita tahu puasa. Apa gunanya kita hidup? Apa gunanya kita diberikan Allah rahmat dan kasih sayangnya? Apa gunanya hidup kita ini bernapas seperti saat sekarang ini, kalau tidak sholat, kemudian tidak puasa, kemudian juga ibu bapak guru tidak mau berzakat, atau bahkan tidak mau naik haji, berarti tidak mau taat kepada Allah. Maka tunggulah balasan yang akan diterima di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah dulu ya? Sudah? Oke, baik. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting bermanfaat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Penanggalan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beriman. Amin. Menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang sukses hidupnya. Menjadi orang yang suka beramal soleh. Menjadi orang yang taat kepada kedua orang tua. Menyayangi bapak ibu guru. Dan juga menjadi penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka benar-benar menyayangi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Wasai ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, dengan kebaikan dekatkan kami. Wa anis syarri ab'idna, dengan kejahatan jauhkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, hindari kami ya Allah daripada siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang salah, yang khilaf, yang tidak sesuai menurut pendengaran bapak-bapak, ibu-ibu guru, apalagi pendengaran siswa dan siswi sekalian. Mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Kemudian tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap pengurus SMK Negeri 1 Penanggalan yang telah melaksanakan acara ini dan juga telah menyambut kami dengan sebaik-baiknya. Maka kami ucapkan terima kasih. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.